Terima kasih sudah bergabung bersama Bapak di sini pembelajaran sumber penegak penggerak dan klimatologi. Untuk kali ini, bagaimana keadaan kalian di sana? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan. Jika ingin meninggalkan tempat, jangan lupa gunakanlah protokol kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan agar kita selalu terjaga kesehatannya. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Yang gimana kualitas suara Bapak di sana? Bagus, Pak. Bagus ya. Putus juga, Pak. Ya, Azi, tolong dinyalakan kameranya. Rindu Azi. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Rindu Azi, tolong di-on-kan kameranya. Rindu, tolong di-on-kan kameranya. Oke, silakan ketua kelas. Baik, Pak. Marilah kita berdoa. Semoga lancar. Doa dimulai. Doa pada Selamat pagi semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak akan ngecek kalian satu-satu mengabsen. Seharusnya kita ini ada 8 orang ya untuk kelompok A ini. Karena kelompok B-nya 8 orang, jadi 16. Jadi kelompok A ini harusnya 8 orang. Tapi Bapak lihat yang di layar monitor Bapak ini 7 dengan Bapak. Namun demikian Bapak akan cek satu-satu. Angga Pramana. Hadir, Pak. Iya. Eldianus. Hadir, Pak. Isman Zain. Hadir, Pak. Dia. Nggak hadir, Pak. Hadir ya. Rani juga nggak ada nampak ya. Hadir, Pak. Yeheskel Simanjunta. Hadir, Pak. Muhammad Linduazi. Hadir, Pak. Rahmat Dimas Al-Faiz. Hadir, Pak. Oke, berarti ada berapa? 6 orang ya, yang seharusnya 8. Baik, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita, melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu, ya, Bapak share screen dulu. Sudah kelihatan di sana? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan ya? Sudah, Pak. Sekarang udah ya? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah terlihat di sana, izinkan Bapak menyampaikan tentang pembelajaran kita hari ini. Bahan ajar, LKPD dan media pembelajaran seperti yang terlihat pada gambar kalian di sana, itu sudah Bapak share ke Google Classroom ya, dan grup WA. Apa sudah ada kalian baca ini semua? Ya. Sudah, Pak. Ya, bahan ajar Bapak itu materinya udah kalian baca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tentang apalah di situ? Sejarah motor diesel, Pak. Pengoperasian motor diesel, Pak. ya, pengoperasian motor diesel. Baik, itu sudah Bapak share, berarti sudah kalian baca semua. Artinya itu informasi udah nyampe sama kalian semua beberapa hari yang lalu ya. Ya, Pak. Baik. Nah, yang ingin kita sampaikan hari ini, yang ingin Bapak sampaikan hari ini, kompetensi dasarnya 3.2 mengenai pengoperasian motor diesel ya. Materinya ada 3. Di sini ada motor diesel, standar prosedur operasional motor diesel, mengoperasikan motor diesel. Namun sebelum kita masuk ke sana, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian semua. Masih ingatkah Anda tentang prinsip kerja motor diesel pada gambar ini? Masih, Pak. Ya. Kalau masih, kira-kira apa saja itu yang
pembelajaran kita itu tentang prinsip kerja motor diesel itu? Saya Pak. Iya, silakan Isman ya. Iya. Pak. Yang pertama, kedua langkah kompetensi, yang ketiga langkah usaha, keempat langkah model Pak. Iya, bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu sama Isman walaupun dari jauh. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa tentang prinsip kerja motor diesel ini? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Eldianus Laya. Tidak pakai karburator dan tidak pakai busi Pak. Iya, tidak pakai karburator, tentunya karena motor diesel, dan juga tidak pakai busi. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkannya? Saya Pak. Silakan. Oh iya, Rahmat Redimas. Ya. Udara murni saja yang dimanfaatkan Pak. Oke, udara murni saja yang dimanfaatkan ya. Baik, ada lagi? Nggak ada? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Berarti masih ingat semua tentang pelajaran kita minggu yang lalu ya. Bagus itu. Karena untuk melangkah ke pembelajaran berikutnya kita harus tahu apa minggu kemarin yang sudah kita pelajari supaya ada berkait nyambung pelajarannya ya. Baik. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh lagi, semangat ya. Semangat. Iya, terima kasih, semangat ya. Ini Bapak akan berikan sedikit kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Melody McCarthy. Artinya nanti kalian bisa dengarkan baik-baik. Peserta didik yang dipersenjatai dengan informasi akan memenangkan pertempuran. Ya, tahu apa artinya itu? Ada yang tahu? Enggak Pak. Tidak Pak. Nah, nggak tahu ya. Artinya begini, ya. Bapak dalam pembelajaran itu sudah menyampaikan pembelajaran kita, materi bahan ajarnya, Bapak sampaikan di Google Classroom, Bapak sampaikan di grup WA, ya. Kalian sudah membacanya, berarti informasi itu sudah nyampe sama kalian. Paham ya? Mbak. Berarti senjatanya apa? Itulah informasi yang sudah Bapak sampaikan. Pertempurannya seperti apa? Pertempuran itu bukan harus perang, tapi ya ketika kalian nanti menghadapi pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik, kemudian mengisi lembar evaluasi, penilaian, kalian bisa menjawabnya karena informasinya sudah kalian dapatkan. Artinya ketika mau ujian, ketika mau menjawab pertanyaan, karena informasi sudah kalian dapatkan, senjatanya sudah ada, tinggal menjawabnya saja. Tentu dengan mudah bisa terjawab ya apa yang jadi pertanyaan pada pembelajaran ini. Paham ya? Baik ya. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mempelajari kegiatan ini, menerapkan standar prosedur operasional motor diesel dan mengoperasikan motor diesel, yang diharapkan kalian itu sebagai peserta didik mampu untuk menerapkannya, kemudian mampu untuk melaksanakannya ya. Kemudian selanjutnya apa? Menampilkan kinerja ya dalam prosedur operasional motor diesel dan mengoperasikan motor diesel. Nanti ketika ada praktek, karena ini sudah dipelajari secara teori, tentu bisa ya. Kemudian menunjukkan keterampilan. Nah, model pembelajaran kita hari ini itu project based learning. Loh, bagaimana Pak project based learning? Karena apa? Hasil projectnya tapi kita daring Pak. Pertanyaan kan begitu. Karena kita daring, project yang akan dihasilkan nanti kalian akan ada diskusi. Nanti Bapak jelaskan berikutnya. Dari diskusi itu kalian bisa menunjukkan keterampilan kalian dalam mengolah apa? Data, menyajikan ya,
hasil daripada diskusi itu dibuat dalam bentuk laporan, kemudian diupload di mana? Di Google Classroom, ya. Ini seperti yang di Google Classroom ini. Di sini, ini ada tampil di situ? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum ini karena jaringan ini mungkin, ya. Nah, kita kembali ke ruang ini dulu. Nah, nanti dalam bentuk laporan proyeknya, itulah dia project based learning ya. Kemudian tahapannya kita lihat berikut ini, ya. Inilah tahapan pembelajaran kita hari ini. Apa saja itu, ya? Tahapannya adalah step atau langkah pertama, kalian akan dibuat dalam bentuk kelompok untuk berdiskusi, ya. Diskusinya macam apa? Nanti masuk ke dalam breakout room, dalam ruang kelas kita ini, ya, yang sudah Bapak bagikan linknya sama kalian semua, ya. Yang kedua, langkah kedua, kalian akan diberikan LKPD. Bentuknya LKPD itu yang sudah Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Ya. LKPD itu yang sudah Bapak bagikan di classroom. Kalau memang kalian sudah melihatnya, sudah membacanya, tentu kalian tahu apa isi dari LKPD itu, ya. Ini yang seperti ini ya. Ada nampak di situ? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini sudah nampak di situ? Belum, Pak. Belum, Pak. Jaringannya kurang bagus, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, diskusi menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Apa tugasnya? Di situ udah jelas, Bapak kasih dua link untuk video, kalian bisa saksikan itu. Kemudian kalian identifikasi, kalian amati sesuai dengan perintah yang ada pada lembar kerja di LKPD. Nah, kemudian diskusikanlah bersama teman-temanmu yang satu kelompok, ya. Nah, langkah keempat, kenapa di situ ada tulisan mendiskusikan laporan hasil diskusi. Setelah kalian diskusikan tadi bersama anggota kelompoknya, laporan hasil diskusi itu kalian diskusikan lagi untuk bisa ditampilkan nanti dipresentasikan pada kegiatan berikutnya. Nah, yang kelima, ya, mempresentasikan hasil diskusi. Itulah nanti di situ akan diberikan tanggapan oleh kelompok yang lain, ya. Misalnya kalian kelompok 1 nanti mempresentasikan, nah kelompok 2 menanggapi. Nanti kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 1 menanggapi, ya. Baik. Ya, Pak. Selanjutnya ini dia. Apa teknik penilaian yang akan Bapak lakukan, ya? Kemudian apa yang akan kalian laksanakan? Pertama, teknik penilaiannya tentang pengetahuan. Pengetahuannya, ya, yang akan dinilai adalah penugasan. Penugasan itu kalian nanti LKPD, kemudian ada lembar evaluasi, ya, atau lembar penilaian. Itu nanti Bapak akan lihat apakah sudah diserahkan di Google Classroom, ya, apa belum. Nah, di situ akan terlihat siapa yang sudah menyerahkan dan siapa yang belum. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian tes formatif. Tes formatif juga sama. Hasil yang kalian laksanakan diunggah di Google Classroom, ya. Itu bentuk tesnya seperti itu karena kita daring. Nah, kemudian sikap. Dalam pembelajaran kita hari ini, bagaimana sikap yang akan dinilai? Disiplin, tentu tadi siapa yang masuk pertama, ya kan, tentu beda nanti dengan yang masuk kedua, ya kan. Kemudian jujur. Jujur itu tugas-tugas yang sudah Bapak berikan, jujur dikerjakan, ya. Tidak apa istilahnya, tidak mengharapkan dari teman-teman yang lain, dikerjakan secara mandiri, itu jujur. Kemudian dikerjakan dengan tanggung jawab, ya. Kemudian aktif. Aktif dalam apa? Dalam berdiskusi nanti Bapak lihat keaktifannya, sikapnya. Kemudian keterampilannya apa yang mau dinilai?
diskusi kelompok nanti ya. Kemudian setelah diskusi kan ada laporan hasil diskusi. Itulah yang akan Bapak nilai. Nah, materi yang akan kalian bahas pada materi atau bahan ajaran yang sudah Bapak bagikan, tadi di awal Bapak sudah sampaikan di 3.2 ya, menerapkan standar prosedur operasional motor diesel dan mengoperasikan motor diesel. Inilah materinya, ada 3 poin ya, tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk selanjutnya adalah studi kasus. Nah, ini yang ada di LKPD ya. Siapa yang sudah membaca itu di LKPD? Coba Bapak ingin lihat itu, tunjuk tangan dulu ya, biar nampak dulu. Ada tanya gini, coba. Ya, siapa yang sudah melihat LKPD-nya? Tunjuk tangan, ayo. Saya, Pak. Oh, berarti udah ngeliat semua ya? Sudah, Pak. Bagus itu. Kalau udah dilihat, berarti kan Bapak nggak susah-susah lagi untuk menyampaikan sama kalian supaya nanti berdiskusi. Nah, ini linknya ya. Bagian A untuk kelompok 1, bagian B untuk kelompok 2. Nah, diskusikan dengan teman sekelas Anda ya, sekelas Ananda, dan lakukan pengoperasian motor diesel dengan hasil dan lakukan pengoperasian motor diesel dengan hasil divideokan, lalu unggah ke WA group ya. Nanti kita lihat ya. Siapa? Silakan sekarang Ananda semua melakukan diskusi. Silakan masuk ke ruang kelompoknya masing-masing ya. Bapak sudah stop sharing. Nah, silakan Ananda meninggalkan ruang utama. Yang kelompok 1 menuju ke kelompok 1, yang kelompok 2 menuju ke kelompok 2 ya. Silakan. Ini sambil kalian masuk ke ruang situ, ke ruang kelompoknya masing-masing, Bapak nanti akan monitor lewat WA group siapa yang menyerahkan tugas, siapa yang ini ya. Oke. Kelompok 2, kelompok 1 Kel Simanjuntak, kelompok 2 Isman ya, kelompok 2 Isman, kelompok 1 Lindu Aziz. Sudah, berarti udah lengkap 3 orang. Oke, silakan kelompok 1 silakan mulai berdiskusi. Kelompok 1 ya, kelompok 2 silakan. Apa? Traktor ada 2 memiliki tuas kopling. Oke, sebentar ya. Siapa itu? Tuas gigi, Oke. jok standar, Oke. tuas gas, tangki bahan bakar, Oke, sudah siap. roda gila, Oke. radiator, stang kemudi. Cuman itu aja. Saja. Oke, berarti 8 ini ya. Ya. Sambil menunggu ini baru Kil Simanjuntak dari kelompok 1. Oke, udah 1 orang lagi. Isman, sudah masuk. Baik, karena sudah masuk ya. Baik anak-anak semua, bagaimana hasil diskusinya? Apa sudah bisa untuk dipresentasikan atau ditampilkan? Sudah, Pak. Bagus, kalau bisa ditampilkan. Siapa kira-kira kelompok 1 atau kelompok 2 duluan? Saya, Pak. Kelompok 1 ya? Ya, Pak. Oh, silakan. Siapa yang akan menyampaikan kelompok 1 ini? Saya, Pak. Angga Pramana, silakan ya. Ya, Pak. Kami dari kelompok 1, inilah hasil diskusi kami melalui pengamatan video yang kami tonton, menyimpulkan bahwa traktor roda 2 memiliki tuas kopling, tuas gigi, jok standar, tuas gas, tangki bahan bakar, roda gila, radiator, stang kemudi. Sebelum menghidupkan traktor, kita harus melakukan pemeriksaan sebelum dioperasikan, yaitu periksaan radiator, kalau kurang ditambah. Periksa solarnya, jika tak ingin melihat langsung bisa dilihat indikatornya di sebelah kanan di sisi tangki berupa pipa. Untuk menghidupkan traktor roda 2 yang bermesin diesel piston tunggal
Terlebih dahulu tarik tuas koplingnya agar tak melompat, kemudian tarik cok komprensinya, kemudian engkol dengan pengengkol searah jarum jam dengan kencang, dan setelah terasa putaran kencang, lepaskan tuas kompresi dan lepaskan pengengkolnya. Kemudian untuk menjalankannya, tarik standarnya, kemudian tuas gigi dimasukkan dan lepaskan kopling pelan-pelan, lalu naikkan tuas gas sedikit demi sedikit. Jika ingin belok ke kiri, tekan kopling sebelah kiri, dan jika ingin belok ke kanan, tekan kopling sebelah kanan. Kemudian untuk memberhentikannya, tekan kedua kopling kiri dan kanan, maka traktor akan berhenti dan pasangkan standarnya. Untuk mematikannya, turunkan tuas gigi ke posisi netral dan tuas gas ke posisi off. Itulah hasil identifikasi kami pada video pengoperasian traktor roda 2 tersebut, dan kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk apa? Ya, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya ya. Nanti jangan lupa ini dibuat ya, karena kita project based learning, laporannya harus dibuat ya, diunggah di Google Classroom ya, harus diunggah di Google Classroom ya. Bagus kalau gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin menuju ke kelompok 2. Siapa kira-kira di antara kalian ini, kelompok 2, yang akan memberikan tanggapan ya? Ada? Ada Pak, saya Pak. Eldianus ya? Iya Pak. Iya. Mikrofonnya udah terbuka itu? Apa Pak? Mikrofonnya udah buka itu? Udah Pak. Oke, silakan Eldianus ya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana kalau pada saat mengengkol mesin diesel pada traktor roda 2, terus kompresinya tidak ditekan atau lupa menekan, apa yang akan terjadi? Tolong dijelaskan kepada kami. Ya. Ya Pak. Udah itu aja pertanyaannya, Eldi? Iya Pak. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ini dari kelompok 2 ya. Pertanyaannya, kalau ingin kalau lupa ketika mengengkol mesin dieselnya, lupa nekan tuas kompresinya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ini siapa yang bisa jawab dari kelompok 1 ini? Saya Pak. Ya silakan. Baiklah, kami dari kelompok Simanjuntak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika tuas dekompresinya tidak ditetapkan atau lupa menekan pada saat akan mengengkol mesin, maka putaran akan berat dan tidak mau diengkol karena berat tadi. Oke ya. Jadi kata si Kil Simanjuntak, kalau lupa nekan tuas kompresi kan dia didorong aja gini ya. Kalau lupa nekan ini diengkol mesinnya berat ya. Ya Pak. Oke, kalau gitu benar sekali tuh ya. Bagus, kasih ya, apa dulu? Ya. Ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak. Ya silakan. Ini siapa yang mau tanya ini? Saya Pak. Isman ya. Oke ya Isman. Kami dari kelompok 2 tentang perusahaan pada Ya, pertanyaannya ini bagus sekali. Kadang-kadang kan operator itu lupa atau memang nggak ingat dengan perkiraan dia, ini kondisi bahan bakar persoalan tuh banyak gitu kan. Ternyata setelah dioperasikan ya habis. Nah, apa yang akan terjadi kira-kira kalau sesuai dengan apa yang kalian baca itu, apa itu? Atau yang kalian saksikan dari videonya misalnya, kira-kira apa itu? Jawabannya siapa yang akan menjawab dari kelompok 1? Saya Pak. Oh, Angga. Ya, silakan Angga. Yang dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Jika kehabisan solar, maka mesin akan masuk angin atau terjadi kapasitas gelembung udara pada saluran nozzle. Jadi mesin susah untuk dihidupkan dan harus buang angin dulu pada saluran pipa bahan bakar. Kemudian kunci lagi dengan kunci 19 baru diengkol lagi. Ya, bagus ya.
Terima kasih. Iya, kasih itu. Iya. Mantap ini murid Bapak ini. Senang Bapak kalau seperti ini, diskusi lancar. Ada pertanyaan bisa menjawab. Aduh, berarti yang betul-betul lah kalian yang motivasi yang Bapak berikan tadi, ya, peserta didik yang dipersenjatai dengan informasi akan memenangkan pertempuran. Iya, ya. Baik, masih adakah yang mau bertanya lagi? Selain sudah ya. Bagus kalau gitu ya. Kalau begitu, kalau memang sudah nggak ada dari kelompok 2 ingin bertanya, maka giliran kelompok 2 sekarang menyampaikan hasil diskusinya. Ya, siapa yang akan menyampaikan ini kelompok 2? Baik, silakan. Kelompok 2, Isman. Baiklah, kami dari kelompok 2 ini melakukan diskusi kepada kita semuanya. Dari saksikan bahwa mesin yang sebenarnya adalah donat spesifiknya adalah PC boxer bagiannya adalah 1 belting menggunakan member 278 2 ada produksinya. 2 ada beltingnya dengan kipas. 3 mulai ekselnya juga besar. 4 menggunakan berat 10. 5 adalah tikungan sudah berjalan. 6 ada ekor. 7 pintu solar. 8 menggunakan mesin diesel kuota jenis RD 65 DI 11. 9 tenaga 8,5 HP. 5 TPM 2200 dan displemen 500 cc. 10 tempat masuk oleh kapasitas 2,4 liter. 11 terus gas 12 menggunakan oli ganda 5,5 liter dengan SAE 9140. 13 fiturnya ada 3 pin. 14 karena kendala dengan menggunakan oli sebanyak 100 cc. 15 ada radiator. 16 tangki solar. 17 ada besi. 18 tinggal atau baja dan lalu. 19 ada TV. 20 pada saat dinyatakan 100 dengan baru. Itulah hasil sekali Pak. Baik, Isman, terima kasih Bapak, apresiasi sekali ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Walaupun secara daring kita di dunia maya, namun nampak semangat itu ya. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya itu tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi. Siapa dari kelompok 1 yang akan memberikan tanggapan? Adakah? Ya, Linduazi. Ya, silakan. Jadi saya dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Sesuai dengan yang kami dengar tadi di kelompok 2 mengatakan kalau yang diidentifikasi adalah traktor baru. Apakah kalau traktor baru itu gak ada garansinya atau tidak? Dan kalau ada di video tersebut berapa tahun garansinya? Oke, pertanyaan yang bagus dari Muhammad Linduazi ini, karena kalau yang dilihat katanya traktor baru yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, itu tentu ada garansi ya. Nah, kalau ada berapa tahun? Nah, siapa yang bisa menjawab ini dari kelompok 2? Ayo. Saya Pak. Oh, Dimas ya. Rai Dimas Alfaiz ya. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Linduazi dari kelompok 2. Tentunya ada, yaitu garansinya 1 tahun. Oke, katanya Zi ada itu ya. Garansinya 1 tahun karena traktor baru ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya ini dari kelompok 1? Siapa yang akan bertanya? Saya Pak. Ya, siapa nih? Bapak tengok di monitor dulu. Oh, Kil Simanjuntak. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2 tentang kapasitas oli mesin pada traktor baru tersebut dan berapa SAE oli mesin tersebut. Ya, kapasitas olinya berapa, kemudian SAE atau tingkat kendalannya itu berapa kalau dia traktor motor diesel ini ya. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok 2? Saya lagi Pak.
Ya, silakan Dimas. Redimas Alfaiz. Itu kapasitas oli mesinnya 2,4 liter dan SAE-nya 40, Pak. Iya. Kapasitasnya dijawab oleh Redimas 2,4 liter isinya ya. Ada kalian pahami tadi itu yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi Isman? Sudah ya? Sudah, Pak. Kapasitasnya 2,4, SAE-nya 40 ya, karena dia motor diesel ya. Bagus Dimas, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Pak. Yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan. Angga, ya. Berapa output dari mesin diesel tersebut dan berapa RPM-nya? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Sampai ke dayanya yang ditanya ini, outputnya berapa ya. Kemudian putarannya berapa RPM ya. Siapa yang bisa menjawab ini? Pertanyaan bagus ini. Dari kelompok. Saya, Pak. Silakan. Output mesinnya 8,5. Iya. Oke, betul ya. 8,5 HP dengan RPM-nya 2200 revolution per menit atau putaran per menit ya. Oke, terima kasih. Iya, mantap ini, mantap. Ini baru namanya diskusi betul-betul berkembang ini kayaknya. Jadi pembelajarannya sangat-sangat mantap ini ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, kalau sudah berarti kita lanjutkan pada penyampaian kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kedua kelompok ini? Nanti Bapak tambahin. Ya, siapa yang akan menyampaikan? Saya, Pak, dari kelompok 1, Pak. Ya, silakan, silakan. Ya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan kami. Perbedaan antara mesin diesel modern common rail dengan konvensional adalah cara memasuk bahan bakarnya, terutama komponen yang berada antara pompa injeksi dan pompa injektor. Oke, ya. Komponennya itu perbedaan motor diesel dengan motor konvensional ya. Itu common rail dengan konvensional. Itu hanya pada cara memasukkan pasokan bahan bakar aja ya. Kemudian ada lagi yang akan menyampaikan? Saya, Pak. Oh, Lindu ya, silakan Lindu Azi. Dan ada dua komponen utama di sini, yaitu pompa injeksi dan injektor, Pak. Iya, komponen utamanya kalau pada motor diesel ini tentu yang akan jadi persoalan ya. Yang dua ini ya, komponen utamanya itu injeksi dan injektornya, pompa injeksi dan injektornya, karena dia nggak menggunakan busi. Ya, jadi pompa injeksi dari batang bahan bakar menuju ke saringan bahan bakar, setelah itu menuju ke pompa injeksi, dari pompa injeksi lah dia akan menyemprotkan, menginjeksikannya melalui injektor atau nozzle ke ruang bakar ya. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak, dari kelompok 2, Pak. Ya, dari kelompok 2 ya, Isman, silakan. Tekanan bahan bakar yang tinggi mengakibatkan gas. Oke ya, bahan bakar yang tinggi ya, tekanan bahan bakar yang tinggi itu mengakibatkan pegas yang ada pada penahan katup nozzle itu akan membuka. Itu artinya kan, kemudian dia akan terdesak. Nah, dengan membukanya nozzle tadi, maka bahan bakar itu terinjeksikan ke dalam ruang pembakaran ya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Ada, Pak, saya, Pak. Silakan. Adapun cara kerja sistem bahan bakar pada motor diesel generator secara umum adalah sebagai berikut. Ketika keran bahan bakar diputar ke posisi membuka, maka bahan bakar akan mengalir ke pompa injeksi dengan melalui saringan bahan bakar terlebih dahulu. Bagus ya. Jadi bahan bakar itu sebelum dia masuk ke pompa injeksi, dia akan masuk ke saringan bahan bakar terlebih dahulu dari tangki bahan bakar ya. Berarti kalian betul-betul sudah memahami ini.
Nah, setelah ini ada yang ingin menambahkan lagi? Nggak ada? Oke, kalau sudah, izinkan Bapak untuk share screen lagi ya. Nah, kita lihat apa yang akan kita lakukan ya. Nah, ini dia ya. Sudah terlihat di sana? Belum, Pak. Nah, sekarang masih belum? Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke ya. Ini kita lihat sekarang. Setelah kita melalui semuanya tadi, maka silakan Anda masuk ke Google Classroom ya. Nah, ini ke Google Classroom ya. Lihat di situ evaluasi pengoperasian. Baik, Bapak akan lihat siapa yang sudah menyerahkan ini. Bapak ganti dulu ya. Bapak stop, ini Bapak lihat lagi. Kemudian nah, ini lihat. Ya. Ini siapa nanti yang udah menyerahkan ini? Wah, ini masih ada 10 orang lagi dari 16 orang. Iya kan? Ya, nanti selebihnya tolong diserahkan ya. Ya, Pak. Google Classroom, tugasnya masing-masing. Ya, jangan sampai ini yang udah Lindu Azi, kemudian Redimas, Eldianus, Angga, sudah. Ini Isman, ya. Kil Simanjunta, dan yang lainnya nanti tolong sampaikan pada teman-temannya supaya mengisi di Google Classroom-nya ya, menjawabnya ya. Ya, Pak. Baik. Ini kita lanjutkan lagi ya. Sudah terlihat? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Ini dia udah terlihat ya. Kalau sudah terlihat berarti tadi kuisnya sudah ada yang menjawab. Bapak lihat di Google Classroom ya, berupa evaluasi pengoperasian motor diesel ya. Berarti udah ada beberapa yang sudah menyerahkan. Baik, kalau begitu selanjutnya ini kegiatan kita pada Google Classroom tadi yang udah Bapak sampaikan ya. Nah, kesimpulannya Bapak tambahkan lagi nih perbedaan ya antara mesin diesel modern common rail dengan konvensional adalah cara masuk bahan bakar. Tadi udah kalian sampaikan. Sekarang kita masuk pada refleksi ya. Pertanyaannya, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Siapa yang bisa merefleksikannya atau menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Kami mendapatkan video dan tulisan bagaimana melakukan pengoperasian Baik, ya. Kalian mendapatkan pelajaran melalui video, kemudian tentang bagaimana melakukan pengoperasian pada motor diesel ya. Nah, oke. Kemudian pada motor diesel itu kalian carilah melalui Google di internet. Supaya untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kalian, supaya ada tambahan, wawasan bertambah ya. Jadi tidak tidak monoton dengan apa yang Bapak berikan saja ya. Bisa seperti itu ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian ada lagi yang lain yang ingin menambahkan dari pertanyaan apa saja yang telah dipelajari hari ini? Ditambahkan apa kira-kira tambahannya? Pak. Ya. Pada video kami tidak begitu kesulitan, namun pada sistem bahan bakar common rail kami masih kurang paham. Oke, baik. Sekarang Bapak kasih penjelasan sedikit ya, supaya kalian memahaminya. Nah, pada common rail itu ya, bahan bakar masuk pada rel atau tempat yang sama, kemudian
dibagi-bagikan kepada injektor dengan tekanan yang sama. Sebenarnya ini sama aja dengan caranya sama dengan motor bensin sebenarnya ya. Caranya itu sama dengan motor bensin. Namun kalau ini dia berada pada satu rel yang sama, satu tempat yang sama, kemudian ini akan dibagi-bagi di seperti yang kalian saksikan di atau kalian lihat di sudah dibaca di bahan ajar, ada gambar nozzle di situ kan, ya, yang ada 4 di situ gambarnya. Iya Pak. Paham kan? Nah, ingat kan? Pak. Iya. Kalau ingat berarti itulah dia, ya. Masuk relnya sama, di tempat satu pipa yang sama, kemudian dibagi-bagi ke nozzle langsung kepada injektor, ya. Disitulah akan menjadi. Tapi tekanannya sama. Jadi tidak ada lagi itu istilah pincang. Kalau orang bengkel bilang, oh kok pincang bunyinya. Nah itulah dia common rail itu seperti itu. Paham ya? Baik, kalau paham ya. Kemudian ini Bapak sampaikan ini tadi yang ditanyakan oleh Angga itu berarti itulah yang sulit kalian pahami ya pada pembelajaran ini ya. Iya, berarti itu yang kalian merasa kesulitan dalam pemahaman tentang common rail. Nah, kemudian ini tindakan apa saja ya? Tindakan apa yang akan kalian laksanakan setelah mengetahui dari pembelajaran pertama di 31 prinsip kerja motor diesel, ini sekarang pengoperasian motor diesel ya. Nanti jangan lupa proyek yang kalian hasilkan tadi diunggah di Classroom ya. Bentuk laporannya ya, karena itu yang akan jadi proyek kalian dalam bentuk laporan. Kita kan daring ya. Nah, proyek kita itu laporan ya. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya tindakan apa setelah ini yang akan kalian lakukan? Saya Pak. Iya, silakan. Kita harus lebih banyak lagi menggunakan internet tentang pelajaran seperti itu Pak. Oke ya, kita harus lebih banyak lagi searching di internet tentang motor diesel Pak. Motor diesel untuk apa? Untuk menambah wawasan ini mindset kita ya tentang pembelajaran motor diesel ini. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itulah berarti rencana tindak lanjut kalian yang untuk selanjutnya. Nggak hanya berhenti sampai di sini, pembelajaran ini akan terus berjalan sampai kapanpun. Namun karena kondisi masih seperti ini, tetaplah jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Jangan sampai kita menjadi korbannya. Ya, baik. Nah, pertemuan kita untuk minggu yang akan datang, ya, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana caranya merawat motor diesel. Ya, tentunya pada pembelajaran berikutnya adalah 3.3 atau 3.3, yaitu pembelajaran tentang merawat motor diesel atau pemeliharaan motor diesel, maintenance ya. Setelah kita tahu prinsip kerjanya, kita tahu pengoperasiannya, tentu setelah kita tahu semua, kita harus tahu bagaimana cara merawat agar mesin diesel tadi yang ada pada traktor pertanian itu bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita merawatnya, tentu kita bisa memakainya dalam jangka waktu yang lama. Ya. Itulah gunanya kita terus belajar, jangan berhenti sampai di situ. Paham ya? Paham. Ya, jadi pembelajaran kita sudah pada penghujung ini, ya. Penghujungnya, insya Allah minggu depan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita bisa jumpa minggu depan, baik dia nanti daring ataupun luring, artinya baik dalam jaringan maupun di luar jaringan. Ya, mudah-mudahan ya pemerintah mengizinkan kita untuk bisa tatap muka supaya pembelajaran kita lebih bagus lagi. Artinya kalau secara langsung kita kan bisa tatap muka secara langsung, bisa pembelajaran lebih terkonsentrasi karena kita bisa melihat barangnya. Kalau seperti ini kan kita hanya berdiskusi saja, ya. Ya, Pak. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, sebelum kita mengakhirinya,
Bapak selalu berpesan kepada kalian, jaga kesehatannya, tak bosan-bosannya Bapak sampaikan, jaga kesehatan kalian, ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian tetap tingkatkan literasi membaca kalian. Semangat ya. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini, ya. Baik, bagus kalau begitu. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita, ya. Doa kita udah selesai pada hari ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan atas apa ilmu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan bermanfaat bagi kalian semua. Kalian melaksanakan ilmunya, ya, kalian laksanakan di tengah masyarakat nanti, berguna untuk masyarakat. Maka ada orang bijak mengatakan manusia yang hebat itu yang memanusiakan manusia, ya. Manusia hebat itu yang memanusiakan manusia. Artinya apa? Jadilah orang yang berguna, manusia yang berguna bagi manusia yang lain, ya. Ya, Pak. Itu pesan Bapak. Baik, silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah pembelajaran hari ini. Semoga dalam keadaan sehat semua. Acara doa. Selamat pagi. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kalian nanti kalau ingin keluar rumah, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa PPKM. Mudah-mudahan sesuai dengan surat dari pemerintah, hari ini adalah hari terakhir PPKM. Mudah-mudahan besok kita bisa tatap muka normal seperti biasa dan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu tatap muka dalam pembelajaran ini, ya. Baik, terima kasih sudah bergabung di kelas Bapak, dan jangan lupa tingkatkan literasi kalian supaya sesuai dengan motivasi tadi. Peserta didik yang dipersenjatai dengan informasi akan selalu memenangkan pertempuran. Baik, terima kasih Bapak. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah bisa live, Bapak hentikan dulu recordnya. Stop recording. Oke, Kel, siap nulis. Oke, apa enggak? Siap untuk menulis. Oke, biar aku yang nulis. Ya, yang satu yang perlu ditulis, traktor roda 2 memiliki tuas kopling. Apa? Traktor roda 2 memiliki tuas kopling. Oke, tunggu bentar ya. Siapa itu? Tuas gigi, Oke. jok standar, Oke. tuas gas, Oke. tangki bahan bakar, Oke, sudah siap. roda gila, Oke. radiator, stang kemudi. Cuman itu aja. Itu saja. Oke, berarti 8 ini ya. Ya. Siapa itu ada yang Oke, ini yang masalah untuk mengoperasikannya ini enggak? Aku masih belum paham gitu kan. Kelompok 2 ini Apa mau operasikan apa? siapa yang belum ini? Traktor. Kira-kira kalau kita mau mengoperasikan traktor itu langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan? Oh. Periksa air radiator, kalau kurang ditambah. Kedua, periksa solarnya jika tak ingin melihat langsung,
bisa dilihat indikatornya sebelah kanan di sisi tangki berupa pipa. Oh. Misalnya kalau gitu dia susah hidup gitu, itu kenapa itu coba? Susah hidup. Apa karena aku biasanya pernah dengar katanya masuk angin Jika gitu? susah hidup, Kelompok 1 diskusinya sama kelompok jika 1. kehabisan, Kelompok 2 sama kelompok 2. jika tuas kompresinya tidak ditekan atau lupa menekan pada saat akan mengengkol mesin, maka putaran akan berat dan tidak mau diengkol karena berat tadi. Oke, coba dia apa diubah? Apa tadi biar ku catat, itu penting juga itu. Oke enggak? Oke. Ya. Bagian apa saja yang penting di traktor tuh? Bagian penting Oh, bagian yang itu adalah traktor roda 2 memiliki tuas kopling, tuas gigi, sok standar, tuas gas, tangki bahan bakar, roda gira radiator, dan stang kemudi. Kalau langkah-langkah menghidupkan traktor tuh apa yang perlu kita periksa? Oh, langkah-langkahnya yang perlu kita periksa air radiator, kalau kurang ditambah. Kedua, periksa solarnya. Jika tak ingin melihat langsung, bisa dilihat indikatornya di sebelah kanan di sisi tangki berupa pipa. Oke. Nah, kalau udah sip itu langkah-langkah untuk menghidupkannya itu berarti Bang enggak? Misalnya kalau udah hidupkan, langkah-langkah untuk menjalankannya kayak mana itu? Apa langkah-langkah apa? Langkah-langkah untuk menjalankan traktor. Langkah-langkah cara menjalankan traktor. Menjalankan. Iya. Oh, langkah-langkahnya untuk menjalankannya, tarik standarnya, kemudian tuas gigi dimasukkan dan lepaskan kopling pelan-pelan, lalu naikkan tuas gas sedikit demi sedikit. Jika ingin membelok ke kiri, tekan kopling sebelah kiri, dan jika ingin belok ke kanan, tekan kopling sebelah kanan. Oh, berarti kalau misalnya mau berhenti Itu. kayak mana itu? Kalau mau berhenti. Kalau misalnya mau berhenti ya itu kayak mana? Apa? Kalau misalnya mau berhenti itu kayak mana? Oh, kalau mau berhenti, tekan kedua kopling kiri dan kanan, maka traktor akan berhenti dan pasangkan standarnya. Untuk mematikannya, turunkan tuas gigi ke posisi netral dan tuas gas ke posisi off. Berarti paham juga. Aku itu tangkinya itu letaknya di mana? Itu di samping atau di atas itu? Oh, tangkinya itu di atas. Di atas sama air radiatornya di atas juga. Ya, radiator sama tangki bahan bakar bersampingan di atas. Oh. Itu kira-kira minyaknya apa itu? Oh, tuas gigi itu di tempat stang kemudi. Kira-kira minyaknya apa itu enggak? Oh, minyaknya itu solar. Jika bensin itu dan bukan diesel. Diesel. Oh, berarti kalau minyak solar irit juga ya? Ya, seperti kan traktor ada traktor baru seperti traktor Kubota. Oh, berarti irit ya? Ya. Kalau misalnya kita itu misalnya kita enggak kehabisan minyak ya gitu pas kita mau Kelompok 1 sambil diskusi sambil diunggah ke grup WA ya. Oh, jika Ya, bisa Pak. solar maka mesin akan masuk angin atau terjadi kapasitas pada saluran nozzle. Jadi mesin susah untuk dihidupkan dan harus buang angin dulu pada saluran pipa bahan bakar, kemudian kunci lagi dengan kunci 19 baru diengkol lagi. Oh, soalnya aku pernah kayak gitu kan. Bisa hidup dia. Itu tempat olinya di mana itu? Apa di atas juga tempat olinya? Apa? Tempat olinya apa di atas juga? Tidak, di olinya itu di sebelah kiri. Sebelah kiri samping berarti ya? Ya. Kalau Bang Bindu aja yang ada yang nggak ngerti, tanyakan aja Bang. Apa, Bang?
Kita kan berdiskusi di sini biar Oke, kompak. aman. Oke enggak? Udah aku catat semua ini. Oke. Ini udah catat. Yang harus kita catat. Ada lagi yang bertanya-tanyakan? Baik, kita diskusikan lagi yang mana yang perlu. Ya, kalau ada yang penting dibilang aja biar aku yang nyatat gitu. Untuk apa nanti Berarti kalau presentasi. sudah ya sudah, sampai segini kita diskusinya. Apa enggak kita tambahin aja ini sedikit lagi diskusi kita ini? Ya tambahin aja kurang pas. Oh ya udah, tambahi apalagi yang perlu kita diskusikan. Misalnya kalau kita itu menghidupkan itu, kalau kita lupa mencet apa tuh nozzle-nya itu kayak mana? Apa nozzle, tuas kompresinya? Apa yang terjadi biasanya? Yang terjadi karena kelalaian tidak melakukan pemeriksaan pada mesin ataupun salah menggunakan memisat kompresinya, jadi susah mengengkolnya. Bisa, berarti ku catat aja ya. Kita tahu ini penting kan? Ya. Oke. Kalau Coba baca. radiatornya kurang gimana enggak? Apa, Bang? Ini baru nyampe 15 menit. Ulangi tadi, Bang. Dengan Kalau radiatornya kurang. Oh, Oke, tunggu Bang. kalau itu Udah. udah. Kalau air radiatornya kurang, kayak mana itu? Kalau radiator kurang harus ditambah. Kalau tidak tambah nanti Baik ya, mesinnya bisa waktunya panas. tinggal 3 menit lagi ya berdiskusi ya. Ya Pak. Jangan lupa itu tadi sebagian kawan yang lain unggah di classroom ya. Kira-kira kayak mana itu enggak? Kalau misalnya kan jalankan traktor itu kan. Nah, kita itu misalnya lupa lagi ya. Mau jalankan traktor itu nggak mau masukkan giginya itu kayak mana itu? Oh, itu sebelum kita mengajukannya, kita tekan koplingnya bersamaan. Sebelah kanan sebelah kiri, baru masukkan giginya. Baru udah masuk gigi, baru lepaskan koplingnya bersamaan. Oh, berarti misalnya kalau mau belok kiri, pencet yang sebelah kiri ya? Ya. Jika yang belok sebelah kanan, pencet sebelah kanan. Oke. Bang Lindu aja kalau ada yang kurang paham ditanyakan, Bang. Ada yang harus kita tambah lagi atau gini aja? Udah. Oh, cukup. Tempatnya sudah segitu aja. Segini aja ya. Berarti udah sampai sini kita catat. Pokoknya yang penting-penting udah dicatat. Oke, udah aku catat semua ini yang Bang, penting-penting. ada lagi? Yang penting-pentingnya udah dicatat semua, udah aman. Udah. Oke. Udah dicatat semua kan? Udah. Oke. Berarti udah sampai sini aja kan? Oke, udah kita catat semua kan? Udah sampai sini. Ya pas 20 semua. Itu kan udah aku share kok. Udah aku kirim. Berarti diskusinya udah sampai sini aja kita. Apa? Diskusinya kita sampai sini aja. Ya. Udah. Oke. Ada lagi Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa udah paham semua? Oke, udah. Paham, Udah catat semua. Oke. Baik ya, waktu kita 1 menit lagi. Ya, Pak. Ada lagi nih, Mas. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, Pak.
Oke, apa? Apa enggak? Man, Bang Dimas mana, Man? Oke, biar aku yang nulis. Apa? Traktor roda 2 memiliki tuas kopling. Oke, bentar ya. Siapa itu? Tuas gigi. Oke. Oke. Tuas gas. Akibat Oke, sudah siap. roda 3. Oke. Radiator. Stampuri. Cuman itu aja. Itu saja. Oke, berarti 8 ini ya. Ya. Ya, sabar. Ini lagi mau catat satu. Oke, ini yang masalah untuk mengoperasikannya ini enggak? Aku masih belum paham. Kelompok 2 ini Apa ya, Pak? Mau operasikan apa? siapa yang belum ini? Kira-kira kalau kita mau mengoperasikan traktor itu langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan? Ah, Periksa radiator. Kalau kurang ditambah. apa, Man? Misalnya jika tak ingin melihat langsung, bisa dilihat indikatornya sebelah kanan di sisi kanan depan. Oh, Misalnya kalau itu dia susah hidup itu kenapa itu lah? ulang dulu, Man. Gimana ini? Putus jaringannya. Apa karena aku biasanya pernah dengar katanya masuk angin gitu? Kelompok 1 diskusinya sama kelompok 1. Kelompok 2 sama kelompok 2. Jika tuas kompresinya tidak ditekan atau berat akan mengangkut maka berat akan berat. Oh, yo, ya, ya. Ayo. Itu dicatat. Ya, tunggu ya. Ya, aku nanya nih. Kau tau nggak, Man, merek diesel yang di video tadi itu? Oh, oke. Mas, kau masih ingat nggak itu? Diesel jenis apa? Itu masalahnya aku lupa pula itu nama dieselnya. Oh, diesel Kubota RD 85 di 1S. Oh. Ya udah tunggu ya, kita catat dulu bentar. Ya, tunggu. Udah. Siap. Oh iya, Man. Itu diesel menggunakan pale berapa? Soalnya tadi waktu nonton video jaringannya kurang bagus. Oh, gitu. Let, buku buat catat kesimpulannya udah disiapkan apa belum? Apa Bang Mas? Buku catatan kesimpulannya. Udah. Ini lagi. Oh, oke. Udah siap. Oh, itu tangganya 8,5 tenaganya 8,5 HP dengan RPM 2200 dan displacement 510 cc. Iya. Ya, sungguh sabar. Sabar ya. Sabar. Udah. Belum, tunggu sih. Kayak mana? Oh, oke, tunggu ya. Yo, udah. Oke, aman.
Man, itu oli dari diesel yang itu apaan? Oh, itu oli dari diesel. Ya, ya tunggu. Ya, Terus aku nanya lagi nih, udah. kalau oli mesin dieselnya itu apa, Man? Oh, oke oke. Ini catat lagi. Nah, udah ini lagi menyanyikan. Sabar. Nah, ya, udah. Ini udah siap. Nah, oke, selesai. Seratus cc. Yes. Udah. Terus lihat apa rupanya Pele Wheel, kurang paham aku itu. Apa bang? Apa rupanya Pele Wheel itu kurang paham aku. Oh, Itu kalau masalah di pilkada itu salah satu indikator. Oh, itu rupanya. Sip. Oi. Apa? Sabar satu ini. Udah, apalagi yang perlu dicatat ini? Oh, udah. Itu ada daftar nih, lagi masih Ya, tuh, sabar. Ini mau lagi menulis ini. Apa? Oh, itu besar. Ya udah. 10. Oh, oke. Tunggu ya. Ya, ini baru nyampe 15. Coba lagi nih. Terus itu ada lampu depan untuk kerja malam gitu. Oh, oke, tunggu bang. Udah. Ya udah. Terus ada ekor, ada filter solar, Ya. Ya pak. Satu lagi nih. oh Dia pas nomor 20. Dia pas 20 ini. Satu lagi. Satu lagi, Man. ada radiator, Ah, masih ada lagi nih tangki solar, ya. udah. Ya. Terus ada roda besi, Ya. singkang atau baja dan garuk. Ya. Terus yang Oke, siap. terakhir ini ada lagi Apa? flywheel. Yo, tunggu bang. Coba. Oh, udah itu aja sih. Oke. Oke. Udah. Ya. Ya, sudah sabar. Udah man, tengok lah man. Juga, udah. Udah. Nampak. yang penting tinggal ya semua. Udah.
Apa? Udah. Oke. Berarti udah paham semua lah ini ya. Udahlah. Pas 20 ini semua. Ya pas 20 semua. Itu kan udah ku share loh. Udah ku share. Udah ku kirim dari WA. Oke, aman. Tuh. Udah man. Nggak ada lagi kan Bang Mas? Udah dengan semua. Oke. Ya Pak. Apa nggak ada lagi nih Pak? Ya Pak. Ya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya Pak. Ya Pak.